Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini kali pertama habis maghrib ini saya buat materinya. Oke, kita lanjut ke latihan soal akhir bab, yaitu mengenai kerajaan Hindu Buddha di Indonesia. Langsung saja ya. Nomor 1, salah satu teori yang menjelaskan tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha dari India ke Indonesia adalah teori Brahmana. Akan tetapi teori ini kemudian dinyatakan gugur, atau dengan kata lain memiliki banyak kelemahan, dengan alasan di beberapa literatur, silahkan saudara-saudara sekalian bisa mencari di literatur ya, dikatakan bahwa yang namanya kaum Brahmana itu memiliki pantangan untuk menyeberang lautan. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang B. Kita lanjut untuk nomor yang kedua. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada beberapa macam teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha dari India ke Indonesia. Beberapa di antaranya di sini di tabel X dikemukakan mengenai teori Vaishya, teori Ksatria, teori Brahmana, teori arus balik. Nah, kita diminta untuk mencocokkan antara teori atau apa ini? Sebentar, saya balik ya. Pernyataan yang tepat mengenai teori masuknya agama Hindu Buddha serta kelemahannya ditunjukkan angka dan huruf. Nah, di sini ada teori Vaishya. Kalau teori Vaishya itu mengatakan bahwa para Brahmana dilarang meninggalkan negaranya. Kita berarti analisanya harusnya dari masing-masing jawaban. X1 dengan Y3. X1 dengan Y3. X1 dengan Y3. Teori Vaishya dengan masyarakat Nusantara sudah memiliki kelemahannya, masyarakat Nusantara sudah memiliki kepercayaan asli. Bukan ya. Kemudian kita pilihan kedua, X1 dan Y4. Di situ dikatakan X1 itu tetap teori Vaishya. Y4-nya yaitu kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha tidak berkembang di wilayah pesisir. Nah, itu benar ya tentunya. Karena apa? Karena kasta Vaishya atau biasanya diisi dengan para pedagang ya, yang berperan terhadap penyebaran kebudayaan atau pusat-pusat kebudayaan mestinya hanya terdapat di wilayah perdagangan atau pelabuhan saja. Jadi logikanya kalau teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha itu dikembangkan oleh atau disebarkan oleh teori Vaishya, itu kan mestinya itu ajaran Hindu dan Buddha itu hanya ada di pelabuhan dan pesisir saja. Namun dalam kenyataannya agama Hindu dan Buddha itu banyak yang masuk ke dalam wilayah pedalaman. Bahkan candi-candi atau peninggalan-peninggalan kebudayaan Hindu dan Buddha itu semuanya terletak di wilayah pedalaman. Nah, itu merupakan jawaban yang tepat antara teori Vaishya dengan kelemahan teori Vaishya tersebut. Jadi jawabannya adalah X1 dan Y4. Kemudian nomor 3, bukti arkeologis keberadaan kerajaan Kutai adalah penemuan prasasti yang ditulis di atas 7 buah yupa atau tugu batu. Prasasti tersebut ditemukan antara tahun 1879 dan 1940 di daerah hulu Sungai Mahakam. Prasasti tersebut ditulis dengan huruf Pallava, huruf yang banyak digunakan di wilayah India Selatan, dan berbahasa Sanskerta. Dari informasi tersebut, bukti yang menunjukkan bahwa kerajaan Kutai telah memasuki zaman kerajaan adalah letak prasasti itu bukan, tulisan Pallava itu bukan, adanya tugu batu. Nah, itu yang lebih tepat. Karena apa? Bukti tugu batu ini mengatakan bahwa
dengan adanya Tugu Batu maksud saya, itu telah ditemukannya bukti sejarah atau peninggalan sejarah. Kalau yang namanya peninggalan sejarah itu kan dapat diketahui dengan adanya tulisan. Nah, di Tugu Batu ini atau yang biasa dikatakan Yupa itu sudah ada tulisan dengan huruf Pallawa. Yang diantaranya itu kan kalau Kutai ya, itu mengatakan bahwa ada persembahan 20.000 sapi kalau nggak salah untuk para Brahmana. Seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya yang keempat, pernyataan berikut yang tidak tepat terkait dengan kerajaan Tarumanegara adalah pernah dikunjungi oleh peziarah dari Tiongkok, itu benar. Pecah menjadi kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh, itu juga benar. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh wilayah Jawa Barat, itu juga benar. Kemudian yang D, rajanya Purnawarman memiliki hubungan darah dengan Mulawarman Raja Kutai, itu tidak benar. Jadi ini tidak tepat ya pernyataan yang D. Selanjutnya nomor kelima, dari prasasti Tugu dapat diketahui salah satu pusat perhatian Raja Purnawarman adalah kesejahteraan rakyatnya, bukan. Pembangunan sarana ibadah, bukan. Perluasan wilayah kekuasaan, itu juga bukan. Yang diceritakan di 7 Yupa adalah kedekatan dengan kaum Brahmana. Seperti yang saya katakan tadi bahwa Raja Purnawarman pernah menyedekahkan atau memberikan 20.000 ekor lembu atau sapi kepada kaum Brahmana. Kita lanjut nomor 6. Kerajaan Sunda sering disebut Kerajaan Pajajaran. Pada masa lalu, di Asia Tenggara ada kebiasaan menyebut nama kerajaan dengan nama ibu kotanya. Simpulan yang tepat terkait dengan informasi tersebut adalah ini sebenarnya kayak macam premis ya, premis umum kemudian premis khusus, seperti halnya materi logika matematika itu ya. Jika A maka B, dan jika B maka C, maka A maka C. Jadi ini kesimpulannya adalah kerajaan Sunda itu mestinya adalah beribu kota di Pajajaran. Atau dengan kata lain, Pajajaran adalah ibu kota kerajaan Sunda. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kemudian nomor 7. Di kerajaan ini pernah berkuasa 2 dinasti dari 2 agama yang berbeda, yaitu Hindu dan Buddha. Kerajaan yang dimaksud adalah tentunya adalah Mataram kuno. Karena apa? Karena pada saat pemerintahan Mataram kuno itu di antara Candi Borobudur dan Candi Prambanan itu kan masing-masing dibangun oleh dinasti yang berbeda, yaitu dinasti Sailendra untuk Candi Borobudur dan dinasti yang bersifat Buddha, sedangkan Candi Prambanan dibangun oleh dinasti Sanjaya yang bersifat Hindu. Nah, itu semuanya pada masa kerajaan Mataram kuno. Jadi ada beberapa rasa toleransi antara kedua dinasti tersebut. Kita lanjut ke nomor 8. Kerajaan Mataram adalah kerajaan bercorak Hindu yang terletak di Jawa Tengah. Berdasarkan prasasti Mantiasih, pada masa pemerintahan Rakai Penangkaran, Mataram banyak mendirikan candi-candi seperti Candi Sewu, Plaosan, dan Kalasan. Berdasarkan struktur bangunannya, candi-candi tersebut bercorak Buddha. Nah, ternyata bukan hanya Borobudur ya. Nah, pertanyaannya, berdasarkan informasi tersebut, alasan dibangunnya candi bercorak Buddha oleh kerajaan Mataram Hindu adalah
telah terjadi akulturasi agama Hindu dan Buddha di Mataram. Itu bukan jawaban yang tepat. Kemudian yang B, sejak abad ke-8 pengaruh Buddha mulai menggantikan agama Hindu. Itu bisa dimungkinkan. Kemudian yang C, Rakai Penangkaran menikahi putri kerajaan Sriwijaya yang beragama Buddha. Kemudian itu juga ada kemungkinan. Kemudian yang D, Mataram berhasil menguasai Sriwijaya dan mengubah agama yang dianut menjadi agama Buddha. Itu bukan. Pada masa pemerintahan Rakai Penangkaran, kerajaan Mataram dikuasai dinasti Sailendra dari Sriwijaya. Itu juga bukan. Lebih tepatnya seperti pertanyaan yang sebelumnya ya, bahwa adanya rasa toleransi pada masa kerajaan Mataram kuno itu mengakibatkan adanya beberapa macam pembangunan candi yang masing-masing dilakukan oleh, seperti halnya informasi yang disebutkan bahwa Rakai Penangkaran yang tentunya bercorak Hindu ya, itu membangun candi Buddha. Jadi jawaban yang lebih tepat itu kalau akulturasi bukan ya. Kemudian karena penyebab menikah itu juga bukan. Tapi lebih tepatnya adalah pengaruh Buddha mulai menggantikan agama Hindu. Ini disebutkan di dalam literatur, maksud saya di dalam buku ini ya. Jadi menggantikannya ini pengaruhnya saja, bukan berarti agama Hindunya itu kemudian digantikan oleh agama Hindu. Yang lebih tepat itu sebenarnya adalah berkembangnya rasa toleransi. Jadi dalam pilihan ini sebenarnya bisa juga dikatakan sebagai kategori soal HOTS ya. Lebih tepatnya itu rasa toleransi. Nah, kalau dari pilihan yang A, B, C, D, E ini yang mendekati rasa toleransi adalah pilihan yang B. Seperti itu. Kita lanjut ya, nomor 9. Pada masa pemerintahan Raja Jayabaya, Kediri mencapai puncak kejayaannya. Bidang pertanian, kemaritiman, dan sastra mengalami perkembangan yang besar. Salah satu karya sastra terkenal pada masa pemerintahan Jayabaya adalah buku Jangka Jayabaya yang berisi, ini sangat terkenal ya, Jangka Jayabaya itu yang berisi yang tepat adalah ramalan-ramalan Jayabaya. Ini kalau orang-orang yang percaya itu sangat mempercayai adanya ramalan Jayabaya ini. Kita lanjut nomor 10. Di sini ada literasi terlebih dahulu. Masa pemerintahan Kameswara tidak berlangsung lama. Pada 1185 ia digantikan oleh Kertajaya Prabu Dandang Gendis. Pada masa pemerintahan Kertajaya, situasi internal kerajaan Kediri penuh ketidakstabilan. Pokok permasalahannya adalah perselisihan dengan para Brahmana. Bersekutu dengan para Brahmana, seorang Akuwu atau bupati ya dari Tumapel, bagian dari Kediri, bernama Ken Arok mengalahkan Kertajaya dalam pertemuan di Ganter 1222. Meninggalnya Kertajaya dalam pertempuran tersebut menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Isyana di Jawa Timur. Berdasarkan teks tersebut, pernyataan berikut yang tepat terkait dalih yang dipakai Ken Arok ketika memutuskan menyerang Kediri adalah, yang tepat adalah melindungi kaum Brahmana. Sebenarnya inti konfliknya itu adalah karena Kertajaya itu memaksakan bahwa ke para Brahmana agar para Brahmana itu juga ikut menyembah Kertajaya.
Seperti itu. Itu pokok permasalahannya. Itu yang kemudian si Ken Arok tahu titik permasalahannya, kemudian dia memihak kepada kaum Brahmana. Selanjutnya nomor 11, gugurnya Kertajaya menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Isyana di Jawa Timur. Pernyataan berikut yang tepat terkait hal tersebut adalah tentunya adalah Ken Arok mengalahkan Kertajaya dalam pertempuran di Ganter tadi. Jadi yang tepat adalah yang A. 12. Konsep kesatuan Nusantara bukanlah pertama kali dicetuskan oleh Gajah Mada dalam Sumpah Palapa pada tahun 1336. Konsep tersebut dicetuskan oleh dari setengah abad sebelumnya oleh Raja Singasari atau Kertanegara. Jadi Kertajaya sama Kertanegara berbeda ya. Kertanegara pada tahun 1275 melalui konsep Cakrawala Mandala Dwipantara. Cita-cita Kertanegara melalui konsep tersebut adalah menjadikan kerajaan Melayu sebagai benteng, bukan penguasaan secara politik dan militer seluruh kerajaan di Nusantara dengan tujuan membentuk sebuah kerajaan besar. Ini ya yang lebih tepat, yang B. Kemudian 13, pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, memerintah 1328 sampai dengan 1350 Masehi, tepatnya pada tahun 1331 Masehi, terjadi pemberontakan di Sadeng dan Keta di wilayah Besuki, Jawa Timur. Pemberontakan ini dapat diatasi oleh Gajah Mada. Kepala pasukan pengawal raja selanjutnya ia diangkat menjadi sebagai Mahapatih Hamengkubumi Majapahit. Pada saat pengangkatannya pada 1336 Masehi, Gajah Mada mengucapkan sumpah terkenalnya yaitu Sumpah Palapa. Berdasarkan teks tersebut, faktor yang membuat Gajah Mada diangkat menjadi Mahapatih Hamengkubumi Majapahit tentunya adalah karena berjasa memadamkan pemberontakan. Pemberontakan kalau dalam masa Majapahit itu banyak sekali ya. Mulai dari sebelum Gajah Mada sampai dengan Gajah Mada dilantik, bahkan dengan sesama teman Gajah Mada itu seringkali terjadi pemberontakan. Dan biasanya pemberontakannya itu nanti kemudian dinamakan dengan si pemimpinnya, kayak macam si Sambi, Nambi, kemudian Ronggolawe. Nah itu semuanya itu sebenarnya merupakan bawahan dari Gajah Mada. Itu yang kemudian menurut sejarah menjadi salah satu bukan salah banyak, salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran Majapahit. Jadi tadi jawabannya adalah berjasa memadamkan pemberontakan. Kemudian nomor 14, dinasti yang memerintah kerajaan Bali dikenal dengan sebutan dinasti Warmadewa. Ini disebutkan di dalam literatur yang mengatakan bahwa anak wungsu atau pemerintahan Raja Bali itu merupakan dinasti Warmadewa. Walaupun kemudian anak wungsu itu tidak memiliki keturunan. Jadi mengenai kelanjutan mengenai dinastinya, apakah berlangsung sampai dengan sekarang atau berlangsung sampai dengan kelanjutan setelah kerajaan Bali yang dipimpin oleh anak wungsu, itu tidak diceritakan. Hanya kalau yang sebagai raja yang merupakan dinasti yang memerintah kerajaan Bali yang disebutkan hanyalah anak wungsu yang merupakan salah satu dinasti Warmadewa. Selanjutnya nomor 15, pada masa Hindu-Buddha banyak dibangun candi. Salah satu tujuan pembuatan candi pada masa pengaruh Hindu diperuntukkan sebagai penghormatan terhadap alam semesta, bukan, penghormatan terhadap para dewa, para Brahmana itu bukan,
bentuk pengabdian terhadap ajaran dewa itu bukan ya, sebenarnya menghormati bukan pengabdian. Perwujudan ajaran moral umat beragama Hindu itu bukan. Yang lebih tepat itu merupakan makam dari orang-orang terkemuka atau para raja. Jadi biasanya kalau raja-raja di zaman dahulu meninggal itu kemudian dibuatkan arca, kemudian arcanya itu disimpan di dalam candi. Jadi menurut kepercayaan mereka itu sebagai wujud penghormatan bisa, kemudian sebagai wujud penghargaan itu juga bisa, yang sekiranya nanti akan bisa dikenal oleh anak cucu atau keturunan mereka. Jadi yang tepat adalah yang E. Tadi bukan hanya untuk menyimpan arca ya, tapi juga makam maksud saya. Candinya, di dalam candinya. Selanjutnya nomor 16, contoh akulturasi antara kebudayaan Hindu, Buddha, dan kebudayaan lokal Nusantara dalam hal sistem kepercayaan adalah yang A itu bukan totemisme. Kerajaan lokal digantikan dengan kerajaan bercorak Hindu dan atau Buddha, bukan. Dianutnya agama Hindu dan Buddha oleh sebagian besar penduduk Nusantara, itu bukan. Kebudayaan Hindu Buddha mengenalkan sistem kerajaan dengan konsep dewa raja, itu juga bukan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah adanya unsur pemujaan terhadap roh nenek moyang dalam upacara keagamaan atau pemujaan terhadap para dewa di candi. Sebagai buktinya, salah satu buktinya adalah adanya pripih yang merupakan tempat benda-benda lambang jasmaniah raja yang membangun candi tersebut disimpan. Jadi benda-benda lambang jasmaniah si raja itu disimpan di dalam candi yang dinamakan sebagai pripih. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Nomor 17. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Silahkan saudara-saudara bisa mengamati, membaca ya. Pernyataan yang tepat mengenai pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Nusantara itu ditunjukkan oleh nomor. Pengaruh Hindu-Buddha dalam bidang pemerintahan adalah dikenalkannya konsep dewa raja. Itu benar. Kebudayaan Hindu-Buddha mengantarkan masyarakat Nusantara kepada masa aksara dengan mulai digunakannya huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Itu juga benar. Dalam bidang sosial, agama Hindu memperkenalkan sistem kasta atau pelapisan sosial. Karena yang fokus pertanyaannya pada saat itu berarti pernyataan ketiga ini juga benar ya. Walaupun dalam kenyataannya saat ini sistem kasta itu tidak dikenal lagi di Indonesia. Jadi 1, 2, 3 itu mestinya benar. Pada masa Hindu-Buddha banyak karya sastra berkembang seperti Babat, Kakawin, dan Hikayat. Hikayat itu bukan. Hikayat itu lebih ke kerajaan Islam. Agama Hindu dan Buddha mengenalkan kepercayaan yang menganut monoteisme. Itu juga bukan, karena monoteisme itu merupakan kepercayaan menganut satu Tuhan. Karena dalam kenyataannya dalam Hindu dan Buddha itu kan dikenal banyak dewa. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 3. Dari beberapa tabel urutan komoditas ini ya. Berdasarkan data tersebut, komoditas rempah Sriwijaya yang dihasilkan di Sumatera ditunjukkan oleh nomor. Komoditas rempah Sriwijaya itu adalah lada, kemenyan, kayu manis, kamper, atau kapur barus. Jadi masih ada satu lagi ya, kemenyan mestinya. Jadi yang lebih tepat jawabannya adalah 2, 3, dan 4. Di sini 2, 3, dan 4. Ada ya. 19. Belum menaklukkan Kedah,
Sriwijaya terlebih dahulu menguasai berturut-turut Lampung, Bangka, dan Kerajaan Melayu. Pada tahun 682 Masehi, ketiga wilayah tersebut dikuasai karena Kedah, karena pelabuhan-pelabuhannya memiliki akses langsung ke Selat Malaka. Ini yang merupakan alasan utamanya. Selanjutnya, dalam hubungannya dengan jalur rempah, Kerajaan Singosari di bawah Raja Kertanegara dan era Kerajaan Majapahit memiliki kesamaan. Itu sudah jelas sekali ya. Tadi dinyatakan pada waktu Raja Kertanagara itu sudah dinyatakan Cakrawala Mandala Dwipantara. Yang itu juga sama persis dengan visi misi Kerajaan Majapahit. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang B. Memiliki visi yang sama, yaitu menguasai seluruh Nusantara. Oke, selanjutnya untuk yang nomor uraian, jelaskan teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ini Pak Jul sudah ringkas ya dalam catatan, tapi ya seperti ini catatannya, sudah tidak berbentuk macam tulisan dokter atau malah ya seperti ini. Biasanya orang-orang matematika itu tulisannya nggak jelas. Tapi harapannya yuk semua siswanya mampu membaca, walaupun dalam tulisan Latin ya, ini tegak bersambung. Yang pertama yaitu teori Waisya yang mengatakan bahwa golongan yang terbesar datang ke Indonesia adalah pedagang India. Ini dinyatakan oleh N.J. Krom. Selanjutnya teori kesatria. Kesatria itu biasanya golongan prajurit ya, atau tentara kalau zaman dahulu itu. Ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose dan J.L. Moynes. Ini didasarkan pada prajurit India yang sekiranya kalah atau jenuh berperang, itu kemudian melarikan diri sampai dengan ke Indonesia. Itu teori kesatria. Kemudian teori Brahmana, pendapat ini didasarkan pada kedatangan para Brahmana dari India ke Indonesia untuk melegitimasi kekuasaan. Melegitimasi itu maksudnya mengakui kekuasaan raja-raja Nusantara sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Jadi kayak semacam pengakuan ya, melegitimasi itu memberikan pengakui atau mengakui kekuasaan raja di Nusantara bahwa mereka itu setaraf dengan raja-raja di India. Ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur. Kemudian teori arus balik oleh G. Coedes, C-O-E-D-E-S. Didasarkan bahwa bangsa Indonesia maksudnya pada zaman dahulu itu merupakan kerajaan-kerajaan ya. Kerajaan Nusantara tentunya. Itu memiliki kepentingan sendiri untuk datang ke India untuk belajar Hindu dan Buddha. Jadi tentunya ada orang-orang dari Nusantara itu berlayar ke India itu dalam rangka untuk belajar Hindu dan Buddha. Sedemikian hingga kemudian balik lagi ke Nusantara, kemudian mengembangkan ajaran agamanya. Seperti itu. Kita lanjut ke nomor 2, jelaskan hubungan antara kerajaan Sriwijaya dan kelompok bajak laut. Kerajaan Sriwijaya itu memasukkan kepala bajak laut. Wah, ini keren ini termasuknya. Bajak laut itu ada kepalanya. Di sini memasukkan kepala atau komando bajak lautnya
dalam ikatan kerajaan, sehingga mereka menjadi bagian dari organisasi perdagangan kerajaan sekaligus menjadi pengaman bagi jalur-jalur pelayaran. Nah, ini makanya kenapa bajak laut awet itu ternyata dipelihara juga oleh raja-raja zaman dahulu demi untuk mendapatkan pengamanan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 3 di sini dikatakan, siapakah raja yang membawa kerajaan Kalingga mencapai puncak kejayaannya dan mengapa dirinya dapat dianggap membawa kerajaan mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan Kalingga itu mencapai puncak kejayaannya itu saat dipimpin oleh Raja Sima ya, yang memimpin dengan keras dan adil. Sedemikian hingga rakyatnya bisa hidup aman dan makmur. Itu yang memimpin kerajaan Kalingga. Selanjutnya untuk yang nomor 4, meskipun kerajaan Medang Kamulan bercorak Hindu, kehidupan toleransi beragama sudah berkembang baik. Identifikasi dan tunjukkan bukti adanya toleransi tersebut. Di sini diceritakan di jawabannya Pak Jul ya, Empu Sendok itu menganugerahkan desa Wanjang sebagai hadiah pada seorang pujangga bernama Sri Sambara Suryawanara yang menulis kitab Buddha aliran Tantrayana yang berjudul Sang Hyang Kamahayanikan. Jadi di sini peran Empu Sendok itu memfasilitasi perkembangan agama Buddha Tantrayana, yaitu sinkretisme antara ajaran Buddha dan ajaran agama Hindu aliran Siwa. Nah, inilah peran dari Empu Sendok pada kerajaan Medang Kamulan. Selanjutnya nomor 5, masuknya agama dan kebudayaan Hindu telah memperkenalkan konsep Dewa Raja dalam hubungan antara raja dan masyarakatnya. Jelaskan yang dimaksud konsep Dewa Raja. Konsep Dewa Raja memiliki makna raja para dewa atau raja yang juga titisan dewa. Konsep ini memposisikan raja sebagai titisan dewa. Namun para ahli itu menganggap konsep-konsep para dewa sebagai hasil proses akulturasi, yaitu perpaduan antara ajaran Hindu dan pemujaan nenek moyang yang sudah lama dianut penduduk Nusantara. Karena sebelum datangnya Hindu Buddha itu kan nenek moyang kita sebelumnya sudah menganut animisme dan dinamisme. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk pembahasannya mengenai kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, mengenai latihan soal akhir bab. Semoga membantu dan bisa sebagai referensi dalam pembelajaran. Tepat sekali pas adzan Isya ya ini. Jadi kurang lebihnya sekitar berapa menit ini? Sekitar 34 menit. Oke, saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.